siswa. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dedi sebagai pemateri, Tania sebagai pemateri, Tarisa sebagai pemateri, Tiara sebagai pemateri, Apriliani sebagai pemateri, Wahyuni sebagai pemateri, Meli sebagai pemateri, Sonia C sebagai pemateri, Komang Karang Adnyani sebagai pemateri, Dharma sebagai pemateri, Komang Tian sebagai pemateri, Amanda Patricia sebagai pemateri, Della Sasmita sebagai pembuat makalah, Tiffany sebagai pembuat makalah, Yunia Kartiga sebagai editor PowerPoint, dan yang terakhir yaitu Nelly sebagai editor PowerPoint. Nah teman-teman, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang asuhan keperawatan tuberkulosis. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Made Dedi Witnyana, NIM 17. Di sini saya akan menjelaskan slide berupa definisi tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh hasil Mycobacterium tuberculosis yang merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan bagian bawah, yang sebagian besar hasil tuberkulosis masuk ke dalam jaringan melalui airborne infection dan selanjutnya mengalami proses yang dikenal sebagai fokus primer dari GON. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ tubuh lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya yaitu etiologi tuberkulosis. Penyebab terjadinya TBC oleh Mycobacterium tuberculosis yang merupakan batang aerobik tahan asam yang tumbuh lambat dan sensitif terhadap panas atau sinar UV. Ada dua jenis golongan TB paru yaitu tuberkulosis primer dan tuberkulosis sekunder. Yang dimaksud tuberkulosis primer adalah infeksi bakteri TB dari penderita yang belum mempunyai reaksi spesifik terhadap bakteri TB. Bila bakteri TB terhirup dari udara melalui saluran pernapasan dan mencapai alveoli atau bagian terminal saluran pernapasan, maka bakteri akan ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag yang berada di alveoli. Sedangkan yang dimaksud dengan tuberkulosis sekunder adalah setelah terjadinya revolusi dari infeksi primer, sejumlah bakteri kecil TB yang masih hidup dalam keadaan dorman dari jaringan parut. Sebanyak 90% diantaranya tidak mengalami kekambuhan. Reaksivitas penyakit TB atau TB pasca primer atau TB sekunder terjadi bila daya tahan tubuh menurun. Alkoholisme, keganasan, sikilosis, diabetes mellitus, dan AIDS. Sekian dari pemateri saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala dari tuberkulosis. Yang pertama yaitu tanda gejala pada sistematik dibagi menjadi dua. Yang pertama, demam. Demam adalah tanda gejala yang pertama yang terjadi pada tuberkulosis paru yang biasanya sering terjadi pada sore dan malam hari. Tanda dan gejala seperti itu menyerupai demam influenza yang akan segera mereda. Yang kedua yaitu manais, yaitu radang tuberkulosis yang bersifat menahun. Yang gejalanya meliputi yaitu rasa tidak enak badan seperti pegal pada badan, nafsu makan berkurang, badan semakin kurus, mudah lelah, dan sakit kepala. Kedua yaitu sistem respiratorik. Sistem respiratorik dibagi menjadi 4. Pertama, batuk. Batuk timbul apabila penyakit sudah melibatkan bronkus. Pecahnya pembuluh darah dan ringannya batuk darah yang timbul tergantung besar kecilnya pembuluh darah yang pecah. Yang ketiga yaitu sesak napas. Sesak napas ditemukan pada penyakit yang lanjut yang melibatkan kerusakan pada paru yang cukup luas. Penyakit ini tidak ditemukan di awal. Yang selanjutnya yaitu nyeri dada. Nyeri dada itu penyakit sistem persyarafan yang timbul di pleura. Gejala ini dapat bersifat lokal. Terima kasih untuk moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai pencegahan tuberkulosis.
Cara mencegah penyakit tuberkulosis agar tidak mudah menyebar yaitu dengan cara yang pertama, menutup mulut saat batuk dan bersin. Yang kedua, jangan meludah dan membuang dahak sembarangan. Yang ketiga, mengurangi interaksi sosial. Yang keempat, biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Yang kelima, membatasi kontak dengan kelompok rentan. Yang kelima, dapat melakukan vaksinasi kepada anak maupun bayi dengan cara memberikan vaksin BCG. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komplikasi tuberkulosis. Komplikasi tuberkulosis ada A, yaitu komplikasi dini. Komplikasi dini yaitu perluasan fokus primer ke jaringan paru atau parenkim lainnya sehingga terbentuk suatu infiltrat yang luas, yang disebut parenkim, matos, tipe atau tuberkulosis pneumonia. Bila fokus primer berada dekat dengan cabang 5 pulmonalis, maka kuman akan masuk dalam sirkulasi darah dan menyebabkan penyebaran hematogen ke dalam organ-organ dalam tubuh dan menyebabkan terjadinya TBC miliar. Bila masuk ke dalam cabang-cabang bronkus, akan terjadi penyebaran bronkogen ke jaringan paru lainnya. Bila dekat fokus primer dengan pleura, akan menyebabkan pleuritis TBC. Pada tahap kronik akan ditemukan emfisema paru dan atelektasis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu tentang komplikasi lanjut tuberkulosis. Yang pertama ada kerusakan otak. Kuman TB yang menyebar hingga ke otak bisa menyebabkan meningitis atau peradangan pada selaput otak. Radang tersebut memicu pembengkakan dan membran yang menyelimuti otak dan seringkali fatal atau mematikan. Yang kedua ada kerusakan tulang sendi. Nyeri tulang punggung dan kerusakan sendi bisa terjadi ketika infeksi kuman TB bisa menyebar dari paru-paru ke jaringan tulang. Dalam banyak kasus, tulang iga juga bisa terinfeksi dan memicu nyeri di bagian. Ada kerusakan hati dan ginjal. Hati dan ginjal membantu menyaring pengotor yang ada di aliran darah. Fungsi ini akan mengalami kegagalan apabila kedua organ tersebut terinfeksi oleh kuman TB. Jadi hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan penyakit TBC membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, memiliki asuransi kesehatan bisa menjadi pertimbangan, sehingga Anda tidak perlu dipusingkan dengan tanggung biaya sangat berat. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, kurang lebih 6 bulan. Obat itu umumnya berupa isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol. Saya akan melanjutkan materi slide 10, yaitu jenis-jenis pemeriksaan tuberkulosis, yaitu pemeriksaan bakteriologi, yang kedua pemeriksaan dahak, ketiga cairan pleura, keempat bilasan brokus, kelima biasan lambung, pemeriksaan radiologik, foto paroksi PA, foto lateral, dan Doppler. Saya Ketua Sonia C, NIM 42. Saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan meliputi pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan proses keperawatan. Pengumpulan data yang akurat dan sistematis akan membantu penentuan status kesehatan dan pola pertahanan klien, mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan klien, merumuskan diagnosa keperawatan. Pengkajian ini meliputi yang pertama ada data umum. Data umum terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, dan status perkawinan. Yang kedua ada struktur keluarga. Struktur keluarga meliputi nama, umur, jenis kelamin, hubungan dengan klien, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang dimaksud yaitu yang bersangkutan dengan klien. Contohnya, apa istri dan anak sudah meninggal atau masih hidup. Yang keempat yaitu riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan meliputi pekerjaan yang dilakoni klien pada masa lalu. Yang kelima ada riwayat lingkungan hidup.
Riwayat lingkungan hidup ini yaitu riwayat tentang tempat tinggal yang pernah ditinggali atau yang pernah ditempati oleh klien. Yang keenam ada riwayat rekreasi. Riwayat rekreasi ini merupakan riwayat tempat bersantai dengan keluarga klien. Yang ketujuh ada sumber atau sistem pendukung yang digunakan. Sumber atau sistem pendukung yang digunakan ini sebagai hal atau peralatan bantu yang digunakan oleh klien. Yang kedelapan ada kebiasaan ritual. Kebiasaan ritual ini merupakan rutinitas atau kebiasaan keagamaan yang dilakukan oleh klien. Yang kesembilan ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ini merupakan keluhan utama klien saat ini. Yang ke-10 yaitu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ada dua, yaitu keadaan umum dan integumen. Yang pertama ada keadaan umum yang terdiri dari tingkat kesadaran dan TTV. Yang kedua integumen yang terdiri dari kepala, mata, dan telinga. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Omang Ara Adjani, NIM 028. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Diagnosa perawatan menurut Nanda Nino. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua, pola nafas tidak efektif. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas. Yang keempat, intoleransi aktivitas. Yang kelima, gangguan pola tidur. Baik, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ketua Dharma Supargemini Arsa, NIM 16. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai intervensi keperawatan. Di sini ada gangguan pola tidur. Yang pertama itu ada psikologis, yang berhubungan dengan usia tua, kecemasan, agen biokimia, suhu tubuh, pola aktivitas, depresi, kelelahan, takut, dan kesendirian. Dan yang kedua ada lingkungan, yang berhubungan dengan kelembaban, kurangnya kontrol tidur, pencahayaan, medikasi, dan kebisingan. Dan yang terakhir ada fisiologis, yang berhubungan dengan demam, mual, muntah, dan urgensi urin. Di sini juga ada data subjektif. Yang pertama itu ada bangun lebih awal atau lebih lambat. Yang kedua ada secara verbal menyatakan tidak fresh sesudah tidur. Dan di sini juga ada data objektifnya. Yang pertama itu ada penurunan kemampuan fungsi. Yang kedua ada penurunan proporsi tidur REM. Yang ketiga, ada penurunan proporsi pada tahap 3 dan 4. Yang keempat itu ada peningkatan proporsi pada tahap 1 tidur. Dan yang terakhir ada jumlah tidur kurang dari normal sendiri. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Dan urgensi urin. Rencana keperawatan, tujuan dan kriteria hasil. NOC, yang pertama anxiety control, kedua comfort level, ketiga fine level, kelima rest, keenam sleep. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama gangguan pola tidur pasien teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, jumlah jam tidur dalam batas normal. Yang kedua, pola tidur kualitas dalam batas normal. Yang ketiga, perasaan fresh sesudah istirahat tidur. Yang keempat, mampu mengidentifikasi hal-hal yang meningkatkan tidur. No sleep enhancement. Yang pertama ada determinasi efek-efek medikasi terhadap pola tidur. Yang kedua, jelaskan pentingnya tidur yang adekuat. Yang ketiga, fasilitasi untuk mempertahankan aktivitas sebelum tidur. Yang keempat, ciptakan lingkungan yang nyaman. Yang kelima, kolaborasi pemberian obat tidur. Yang selanjutnya
selanjutnya yaitu ada implementasi keperawatan. Dalam tahap ini akan dilakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan intervensi atau perencanaan yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi keperawatan. Merupakan tahap terakhir dari proses keperawatan. Kegiatan evaluasi ini adalah membandingkan hasil yang telah dicapai setelah implementasi keperawatan dengan tujuan yang diharapkan dalam perencanaan. Perawat mempunyai 3 alternatif dalam menentukan sejauh mana tujuan tercapai. Berhasil, perilaku pasien sesuai pernyataan tujuan dalam waktu atau tanggal yang ditetapkan di tujuan. Tercapai, sebagai pasien menunjukkan perilaku tetapi tidak sebaiknya ditentukan dalam pernyataan tujuan. Belum tercapai, pasien tidak mampu sama sekali menunjukkan perilaku yang diharapkan sesuai dengan pernyataan tujuan. Nah, terima kasih kepada pemateri kelompok 2 karena telah memaparkan materinya. Jika teman-teman ada yang belum mengerti dengan materi kelompok 2, bisa ditanyakan. Dan terima kasih atas waktunya teman-teman karena telah mendengarkan pemateri dari kami. Terima kasih Pak Eri. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.